lagi ke channel GTA Keren. Ya. Masalah UU Cipta. Oke, kembali lagi ke channel GTA Kreator. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Muftaul Rizky dari Prodi S1 Teknik Elektro tahun 2021. Nah, hari ini kita akan berbincang hangat dengan teman diskusi saya yaitu Mas Gufron. Ya, hari ini juga akan sedikit menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan-kegelisahan dari teman-teman mengenai beberapa waktu yang lalu yang pernah kita lakukan masalah konsolidasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini adalah salah satu bentuk dari teman-teman juga mengenai advokasi, bahwasanya ada beberapa cara yang perlu teman-teman tahu. Kita tetap untuk menyuarakan suara kita, namun dari segi media yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke teman kita. Monggo, Mas Gufron, perkenalkan diri Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Gaddafi. Saya dari Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 21. Nah, oke, jadi di sini Mas Gufron sebagai teman diskusi saya, hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih itu UU Cipta Kerja. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah tahu, jadi beberapa waktu lalu kan sempat hangat nih ya Mas Gufron ya, masalah UU Cipta Kerja yang sebelumnya itu udah ada di tahun 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, itu di tahun 2020 itu ada UU nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Lalu dikeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu nomor 2 tahun 2022 kemarin. Nah, terus habis itu kita ada laporan terbaru, ada kabar terbaru bahwasanya Perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang. Nah, kebetulan undang-undangnya yaitu nomor 6 tahun 2023. Seperti itu ya Mas Gufron ya. Nah, dari UU Cipta Kerja ini banyak sekali polemiknya atau banyak sekali yang masalah-masalah kontroversial lah Mas ya. Ada pasal-pasal yang karet, ada pasal-pasal yang menurut kita itu banyak merugikan lah untuk buruh, terutama buruh-buruh menengah ke bawah kayak gitu Mas Gufron. Nah, dari sini nih aku pengen dengar, aku pengen ngerti dari Mas Gufron itu seperti apa menyikapi tentang UU Cipta Kerja ini kira-kira. Kalau dari saya sendiri ya kembali lagi kepada keputusan yang sangat fatal mungkin yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana Perpu nomor 2 tahun 2022 itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan harus diperbaiki paling tidak selama 2 tahun. Akan tetapi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yaitu bukan malah memperbaikinya, tapi malah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Itu kan juga sebuah, kalau bisa dibilang sebuah ketidaksinkronan antara dari lembaga legislatif kita dan juga lembaga yudikari kita kan. Akhirnya akan membuat beberapa ketentuan atau beberapa keputusan itu menjadi rancu dan tidak relevan untuk sekarang seperti itu. Dan kalau kita tahu kan kemarin juga kayak terburu-buru banget ya Mas. Banget. 2 bulan bisa langsung disahkan menjadi UU. Dan itu juga tidak ada seperti pemberitahuan atau apa kepada masyarakat luas. Dan itu disahkan secara diam-diam oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Sungguh miris lah ya kalau bisa dibilang. Dan juga gini Mas, ada beberapa pasal ternyata yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini yang benar-benar itu beda banget dengan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, salah satunya itu tentang ini Mas, TKA, tenaga kerja asing. Yang dulu perlu teman-teman tahu, yang dulu ada di UU nomor 13 tahun 2003 itu TKA atau tenaga kerja asing itu memiliki sederet
perizinan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing jikalau ingin bekerja di Indonesia. Tetapi malah di UU Cipta Kerja yang terbaru ini persyaratan-persyaratan atau perizinan-perizinan itu dihapuskan dan hanya menyisakan rencana aja. Jadi orang-orang atau teman-teman tenaga kerja asing itu boleh bekerja di Indonesia selama mereka punya perancangan atau rencana bekerja di Indonesia. Hanya itu. Nah, permasalahannya itu, Mas. Menurut sampean itu gimana kalau masalah itu? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kalau mungkin misal ada salahnya mohon dikoreksi. Menurut saya, ketika Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang, yang dirugikan pertama pasti pihak warga negara Indonesia sendiri atau tenaga kerja Indonesia sendiri, itu yang pertama. Kedua, bisa saja tenaga kerja asing tersebut juga bisa dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan hanya pemilik perusahaan tersebut. Karena kenapa? Ketika ia ingin memakai jasa asing, ya kita tahu tenaga kerja asing mungkin kualitasnya jauh lebih baik daripada tenaga kerja Indonesia. Nah, artinya apa? Dia akan bisa memiliki kualitas kerja atau etos kerja yang lebih baik daripada dia mengambil tenaga kerja Indonesia. Itu yang pertama. Setelah itu dia juga bakalan untung. Kenapa? Karena dia dengan menggaji TKA itu tidak setara dengan apa yang tenaga kerja asing tersebut laksanakan atau tenaga kerja asing tersebut yang mereka kerjakan di perusahaan tersebut. Mereka menggajinya sama dengan tenaga kerja Indonesia. Ya, itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena ya kasihan, yang pertama kasihan tenaga asing tersebut, yang kedua tenaga kerja Indonesia akan kehilangan tempat pekerjaan, ladang pekerjaan. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Iya, akhirnya kan memang pembayarannya, gajinya itu nggak setara dengan apa yang mereka punya, kompetensinya yang mereka dengan punya. Skill yang mereka punya, dengan mereka ingin bekerja ke Indonesia dengan skill yang mereka punya, tapi nyatanya gaji yang diterima tidak sesuai dengan skillnya. Itu mungkin bisa sangat merugikan tenaga kerja asing itu sendiri. Betul sekali. Yang akhirnya mungkin kalau sedikit teman-teman tahu bahwasanya kalau misalnya di Indonesia itu kan memang biaya hidupnya emang lebih rendah daripada di mungkin sekelas mungkin Amerika atau Swedia dan sebagainya, atau tetangga kita paling dekat Australia itu kan udah sangat jomplang sekali kan gaya hidupnya juga, yang akhirnya kan harus dipikir bahwasanya kalau misalnya kita memperkerjakan tenaga kerja asing harusnya kan dibayar sesuai dengan ya standarisasi internasionalnya lah. Tapi kebanyakan perusahaan di Indonesia akhirnya membayarnya sama dengan pegawai lokal seperti itu. Tapi ya itulah Dimas, permasalahannya adalah dengan mudahnya lah aku bilang akses TKA itu bekerja di Indonesia, lowongan pekerjaan di Indonesia ini kan akhirnya habis. Dan mungkin kalau teman-teman tahu di tahun 2021 dan 2022 kemarin angka pengangguran kita bilang aja setara dengan strata 1 itu angka penganggurannya cukup tinggi loh Mas. 4 juta jiwa. Tuh aduh, udah gimana ya kalau kita bilang ya, untuk itu baru strata 1, belum SMA ya, SMA juga nambah lagi itu pasti ya kan permasalahannya. Nah itu perlu yang buat teman-teman tahu masalah yang pertama tentang pasal kontroversial adalah tentang TKA itu tadi. Lalu yang kedua mengenai upah minimum Mas. Nah upah minimum itu di UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu dijelaskan dengan rinci Mas. Itu besarnya berapa, dapat upahnya dengan bonusnya berapa dan lain sebagainya, itu jelas. Tetapi di UU Cipta Kerja yang terbaru ini itu ada sedikit penyesuaian. Ya, kita bilang penyesuaian aja ya, daripada ada hal yang dihilangkan itu kan lebih disesuaikan. Yang contohnya seperti kayak inflasi, terus naik turunnya
keuntungannya dari perusahaan. Jadi otomatis yang perlu teman-teman tahu, yang seharusnya mungkin karyawan harusnya sudah digaji pokok, gaji bersih ya, kita ngomong gaji bersih ya Mas ya. Ya. Itu 5.000 atau 5 juta. Nah, 5 juta rupiah itu akhirnya besarannya itu pasti akan berubah terus seiring dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Nah, menurut saya Mas Gufron nih, dengan gaji yang seharusnya tetap 5.000 atau kalau kita ngomong ya biasanya 5.000 itu dengan 5 juta. Ya. Nah, 5 juta rupiah, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi, gajinya itu bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik. Itu gimana, Mas? Nah, kalau dari pendapat saya sih, kalau saya pribadi, sekali lagi saya tekankan, mungkin kalau saya ada salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau dari saya pribadi, yang pertama pasti ya kurang setuju ya. Kenapa? Karena dengan gaji pokok yang sudah ditentukan 5 juta, itu kita sebagai, anggap saja kita memposisikan sebagai karyawan atau sebagai buruh, kita juga masih harus kadang dengan upah minimum 5 juta tersebut, kita juga harus masih mencari pekerja tambahan untuk membiayai hidup. Kalau misal kita merantau juga kita biaya hidup kita sendiri dan belum kita mengirimkan kepada orang tua kita. Betul. Kalau misal kita bekerja untuk keluarga, kita kan juga punya menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau sedangkan dengan peraturan yang terbaru bisa untuk gaji tersebut bisa naik turun, itu saya rasa sangat kasihan sekali kepada teman-teman karyawan atau teman-teman buruh yang bagaimana mereka harusnya setiap bulan mendapat 5 juta, ternyata dengan pertimbangan bulan ini mendapat gajinya 4 juta, bulan sekian naik lagi, bulan sekian turun lagi. Itu saya rasa sangat kasihan sekali mengingat dia bekerja seperti nggak pasti. Betul. Dia bekerjanya dengan etos kerja yang seperti itu, namun gajinya tidak pasti. Oke. Nah, kan itu yang kita bahas ini gaji pokoknya, Mas. Nah, berbeda lagi dengan tunjangan-tunjangan yang bakalan diterima sama teman-teman karyawan atau pekerja atau buruh itu tadi ya kan. Jadi teman-teman yang perlu tahu untuk gaji pokok itu sebenarnya sudah diatur dalam pemerintah kabupaten atau kota biasanya, yang biasa teman-teman tahu dengan UMR atau UMK atau UMP biasanya kalau provinsi ya Mas ya. Upah minimum provinsi. Nah, itu memang bedanya tuh nggak terlalu jauh, tapi yang perlu teman-teman tahu juga banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggaji karyawannya itu di bawah UMR. Contoh aja ya Mas, kita nggak ngomong instansi lah, kita ngomong perusahaan retail lah ya. Ya, di perusahaan retail itu teman-teman kalau perlu tahu ada beberapa pekerja atau karyawannya yang digaji di bawah UMR. Kalau perlu teman-teman tahu, UMR di Surabaya sendiri itu mencapai 4.500-an. Nah, 4.500.000 rupiah itu tadi masih ada teman-teman yang digaji mungkin di bawah itu ya. Kita nggak tahu ya, mungkin 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah kan bisa saja. Nah, itu terlepas dari seharusnya UMR itu hanya gaji pokoknya, terlepas dari tunjangan-tunjangan yang harusnya diterima kayak gitu kan. Nah, perlu teman-teman tahu juga tadi kan sempat Mas Gufron menyinggung masalah pekerjaan yang lain. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwasannya ada dalam sebuah perusahaan itu melaksanakan outsourcing atau pengambilan pekerja alih daya. Nah, outsourcing itu juga seharusnya teman-teman yang perlu tahu itu sebisa mungkin perusahaan benar-benar menyediakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Tetapi dengan sekarang adanya kemudahan tentang outsourcing atau pekerja alih daya itu bisa diambil dari perusahaan luar, seperti itu Mas. Nah, itu juga kan seharusnya perlu dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama sekelas BUMN loh Mas. Itu kan kalau semisalnya memang mereka bekerjanya dengan pihak swasta, saya bilang ya, pihak swasta, atau dalam hal ini adalah pihak ketiga, itu hanya akan membuat kejomplangan lagi nih tentang pendapatan, tentang pekerjaan yang harus diselesaikan.
Itu loh Mas. Jadi kan sangat-sangat kasihan teman-teman buruh kita ini kalau misalnya memang keputusan atau persyaratan tentang outsourcing ini terlalu digampangkan kayak gitu loh Mas. Nah, menurut dari Mas Gufron sendiri, kira-kira relate nggak sih Mas adanya outsourcing itu atau pekerja alih daya dari pihak ketiga lah saya bilang? Kalau dari saya sendiri kan, kalau dulu kan outsourcing atau alih daya itu kan hanya beberapa profesi saja ya. Mungkin kita tahu ya seperti cleaning service Ya. ataupun office boy. Betul. Itu kan biasa menggunakan jasa outsourcing. Namun kita ketahui dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja lebih mencakup luas dan karena tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut profesi apa yang bisa untuk menggunakan tenaga alih daya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, relevansinya saya rasa kurang. Kenapa? Ketika kita menggunakan suatu tenaga alih daya di suatu bidang, anggap saja kita di bidang pemasaran, Betul. marketing ya, kita pakai outsourcing alih daya. Ketika otomatis kan kita mendatangkan dari perusahaan luar, dari pihak ketiga untuk menjalankan pemasaran tersebut. Setelah berjalan sudah sekian lama, sudah mulai berkembang dan ternyata kontraknya habis. Oke. Kontraknya habis, yang otomatis kan mereka tenaga kerja alih daya tersebut meskipun dia ingin bertahan di situ, tapi kalau semisal dari perusahaan Kontraknya udah habis dan tidak diperpanjang lagi, itu kan membuat suatu permasalahan lagi. Bagaimana dia sudah mulai berkembang di perusahaan tersebut, pemasaran strategi pemasaran di perusahaan tersebut sudah berkembang. Akhirnya dia tidak berpanjang, dia kembali lagi. Nah, pemasarannya gimana jadinya? Kita juga nggak tahu. Akhirnya apa ya? Bangun lagi dari awal lagi. Betul banget. Akhirnya mulai dari nol lagi dan bahkan pegawai-pegawai outsourcing ini tadi akhirnya kehilangan pekerjaannya juga. Aduh, kita juga nggak paham lagi dengan kenapa kok harus disahkannya pasal-pasal yang mungkin bisa dibilang pasal karet ya Mas ya, bisa bermasalah di pihak pertama atau bisa bermasalah di pihak kedua akhirnya ya kan. Lalu ini Mas, di UU Cipta Kerja itu kan nggak hanya permasalahan tentang ini ya, tentang ketenaga kerjaan ya Mas ya, tapi ada juga mengenai bagaimana perusahaan itu mengatur atau mengelola tanah yang digunakan atau yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Itu ternyata loh Mas, dan juga teman-teman perlu tahu ya, ada di UU Cipta Kerja itu mengenai pengelolaan tanah oleh perusahaan. Itu yang perlu teman-teman tahu bahwasanya kalau semisalnya dari perusahaan itu melaksanakan sebuah kesalahan nih Mas ya, mungkin entah itu pencemaran lingkungan, entah itu tanah yang rusak dan lain sebagainya, itu sekarang sanksinya ringan loh Mas, ringan banget. Itu hanya mendapatkan sebuah kayak sanksinya itu cuman sekedar peringatan, dan dendanya pun itu lebih kecil daripada UU yang sebelumnya. Kalau kayak gitu itu kan seharusnya harus perlu ditata ulang lagi kan. Seperti yang sudah diberitahukan oleh Mas Gufron bahwasanya UU Cipta Kerja, kita bilang yang sebelumnya ya, Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu dinyatakan inkonstitusional ya kan, yang akhirnya harus mendapatkan perhatian lebih sebenarnya dari pihak legislatif kita ya kan, dari pembuat undang-undang, bahwasanya itu perlu revisi dan perlu pembenahan paling tidak selama 2 tahun nih Mas ya. Iya. Harusnya selama 2 tahun, tapi selama 2 bulan sudah disahkan kayak gitu. Akhirnya antara pihak legislatif, saya ulangi lagi ya, antara pihak legislatif dan pihak hukum kita itu tidak ada korelasinya, tidak ada kesinambungannya, nggak ada kayak gitu. Nah, menurutnya Mas, kita kembali lagi ke pembahasan kita ya. Dengan adanya sanksi yang diperingankan untuk perusahaan yang melakukan
eh, kesalahan lah saya bilang. Itu kira-kira itu gimana Mas? Harus seperti apa sih sebenarnya perusahaan atau pemerintah lah, kita ngomong pemerintah aja ya kan. Pemerintah itu seharusnya dengan perusahaan yang melakukan kesalahan itu tersebut itu harusnya seperti apa sih Mas? Ya, kalau dari saya ya, saya memposisikan sebagai saya seorang warga sipil yang terdampak di daerah tersebut. Ketika terjadi entah pencemaran limbah lah, biasanya kan entah produksi pabrik mencemarkan limbah di sungai dan lain sebagainya. Tersebut yang pertama pasti yang merusak ekosistem di suatu tempat tersebut, yang mana mungkin dari sungai tersebut bisa jadi mata pencarian kita dan lain sebagainya dari penduduk-penduduk di sekitar. Akhirnya tercemar oleh limbah-limbah tersebut dan membuat polusi air di daerah tersebut. Itu yang pertama. Itu yang berimbas kan kita para penduduk-penduduk yang berada di Lingkungan dekat, tadi ya, yang berada di dekat industri tersebut. industrinya. Itu banyak, nggak cuma satu kakak yang di situ, berapa kakak? Atau mungkin bisa saja satu kelurahan ataupun bahkan satu kecamatan. Ya bahkan bisa lebih berdampak. dari 100 orang ya, 100 kepala keluarga lah ya. Mungkin seperti saya ambil contoh seperti kasus yang lumpur lapindo. Oke. Banyak sekali yang berimbas akhirnya kan. Dan kalau saya harap pemerintah lebih tegas untuk kepada perusahaan-perusahaan tersebut, bagaimana cara pengelolaan tanahnya, bagaimana cara pengelolaan limbahnya dan lain sebagainya. Itu lebih mungkin bisa diatur secara rinci bagaimana cara mengatur limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari ekosistem di sekitarnya. Dari sekitarnya ya. Jadi akhirnya kan memang terdampaknya itu akhirnya ke masyarakat sipil, ke teman-teman yang bahkan ini kita ngobrol dengan lingkungan ya, bahkan teman-teman yang tidak bekerja atau mungkin tidak bekerja di industri tersebut, tidak bekerja terkena dampaknya, kena dampaknya semua gitu. Akhirnya kan kalau misalnya memang perusahaan itu kena beberapa sanksi yang lumayan berat, akhirnya kan bisa membenahi lingkungan yang ada kayak gitu. Masih dikatakan relevan, tapi kan diperingan kembali, diperingan yang diuntungkan siapa? Ya jelas ya, perusahaannya. Kan mungkin denda cuma berapa sih? Ya keluar berapa selesai. Tapi berdampaknya kan kasihan. Dampaknya itu yang enggak ngebuat sebuah perbedaan yang jauh lebih baik akhirnya kan. Nah, terus Mas, kira-kira nih kalau dari Mas Gufron sendiri mikirnya kalau waktu udah kerja, kita kembali lagi ke kena kerjaan ya teman-teman. Kalau udah kerja nih Mas, biasanya idealnya menurut Mas Gufron itu libur itu berapa kali Mas? Selama 1 minggu bekerja? Biasanya sih idealnya 2 hari, 2 sampai 3 hari ya. 2 hari sampai 3 hari ya. Itu Mas, dalam UU Cipta Kerja yang terbaru itu sudah diatur lagi bahwasannya ada perbedaan nih, ada perbedaan Mas. Jadi ada yang satunya itu 5 hari kerja 2 hari libur, tapi ada juga yang 6 hari kerja 1 hari libur. Itu menurut dari Mas Gufron itu kenapa relevan nggak sih harus ada yang dibedakan kayak gitu? Kalau menurut saya sih relevan atau enggaknya kembali lagi kepada pekerjaan tersebut. Saya sendiri belum tahu pekerjaan apa yang 6 hari kerja 1 hari libur, 5 hari kerja 2 hari libur. Gini Mas, ada sedikit informasi yang mungkin aku miss ya. Jadi ada ketentuan lagi bahwasanya teman-teman karyawan yang sudah bekerja selama 8 jam per hari itu hanya dikenakan 5 hari kerja 2 hari libur. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, mereka diberikan waktu 6 hari kerja 1 hari libur. Jadi kalau pekerjaannya itu misalnya kurang dari 8 jam per hari, otomatis mereka akan bekerja selama 6 hari 1 hari libur. Kayak gitu. Nah, itu menurut Mas Gufron tuh gimana? Relevan nggak? Relevan atau tidaknya kita kembali lagi kita memposisikan kita di mana. Kalau misal saya memposisikan sebagai saya pemilik perusahaan, saya akan mengatakan relevan. Kenapa? Karena yang pertama ketika jam kerja dikurang dari 8 jam, otomatis anggap saja kita
bergerak di bidang industri, Ya. industri produksi dan lain sebagainya. Ketika di luar 8 jam tersebut, otomatis kita sebagai pengusaha atau perusahaan, kita menargetkan sekian ratus ton untuk produksi. Dengan jumlah kerja dikurangi, akhirnya kita semisal tidak mencapai target tersebut. Dan untuk mencapai tersebut, ya memang harus ditambah jam kerja. Itu seperti itu. Kalau saya bicara dari relevansi dari sudut perusahaan, kalau saya bicara dari relevansi buruh atau karyawan, saya katakan tidak relevan. Kenapa? Yang pasti pertama, ketika kita suatu buruh, kita juga banyak permasalahan mungkin di dunia industri, tidak cuma entah di tenaga kita atau di pikiran kita, belum lagi mungkin di pressure dan lain sebagainya. Ketika kita sudah bekerja maksimal, pada benar-benar kita maksimal dan mampunya memang hanya tidak sampai 8 jam dan harus ditambah lagi di kemudian hari, itu sangat tidak relevan. Yang pertama, yang dampak buruh tersebut akan kualitasnya menurun pasti. Kualitas menurun karena kurang istirahat, kurang istirahat dan lain sebagainya. Kualitasnya menurun. Jika kita kualitasnya menurun, produksi akan berkurang. Meskipun toh jamnya ditambah. Ya. Produksi tetap berkurang kan karena memang fokus dan lain sebagainya. Karena kita capek dan lain sebagainya. Belum lagi kita permasalahan di luar pekerjaan. Nah, itu juga bisa berdampak sekali. Dan kurangnya waktu bersama keluarga akhirnya ya Mas ya. Betul. Yang seharusnya mungkin teman-teman kalau sekarang yang masih kuliah atau masih sekolah yang menonton video ini, itu kan biasanya liburnya hari Sabtu Minggu, dan akhirnya kan biasanya waktu bersama keluarga kan dihabiskan hari Sabtu atau Minggunya ya kan Mas ya. Tapi dengan adanya regulasi seperti ini, otomatis kan waktu sama keluarga akhirnya banyak yang terbuang atau bahkan nggak dapat dari teman-teman akhirnya kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah ya Mas ya. Akhirnya kan dampaknya itu nggak hanya dari ketenaga kerjaannya aja, nggak hanya dari karyawan aja, nggak dari bahkan pegawainya aja, tapi kan juga dari sosialnya juga, dari keluarganya, ya kan. Berimpaknya mungkin sangat banyak. Apalagi semisal kalau orang yang memiliki bayi dan lain sebagainya, juga bahkan berdampak kepada bayinya tersebut, pertumbuhan anaknya, karena dengan kondisi orang tua payah dan lain sebagainya, kurang memperhatikan, itu bahkan sampai berdampak ke situ. Nah ini kebetulan Mas Gufron juga udah menyinggung. Nah perlu teman-teman tahu bahwasanya cuti, nah salah satu contohnya adalah cuti hamil, cuti melahirkan, cuti panjang ya kan, itu tidak semuanya dijelaskan di UU yang terbaru Mas. Jadi untuk cuti panjangnya itu boleh 12, kalau kita perlu ingat ya, ada yang namanya cuti panjang itu selama 12 hari. Dengan catatan pegawai tersebut sudah bekerja selama 1 tahun di perusahaan tersebut. Ini di undang-undang yang terbaru. Undang-undang yang terbaru itu ada, tetapi untuk regulasinya itu yang perlu teman-teman tahu, kemarin Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia kita itu sudah bilang cuti-cuti tersebut masih ada dan ada di undang-undang. Tetapi saat kita melakukan kajian itu tidak dijelaskan di dalamnya. Hanya pasal-pasal berapa? Iya. Itu akhirnya cuman ada di pasal yang ada itu cuman cuti panjang itu aja. Jadi untuk cuti melahirkan berapa hari, terus cuti mengandung itu berapa hari, teman-teman yang sakit itu berapa hari dan sebagainya itu dijelaskan, tetapi tidak secara rinci. Nah, sedangkan yang dirincikan hanya cuti panjang itu tadi. Jelaskan, benar-benar dijelaskan. Cuti panjang selama 12 hari dengan persyaratan karyawan tersebut sudah bekerja dalam perusahaan itu selama 1 tahun. Nah, sedangkan yang lainnya tidak diberitahukan. Selama apa, terus habis itu syaratnya apa saja, itu juga nggak ada Mas. Dan bahkan mungkin yang sedikit menjadi pro kontra juga buat teman-teman bahwasanya sekarang Mas, kalau dulu kan nggak boleh nih kita nikah dengan teman satu kantor. Nah di UU itu diperbolehkan loh Mas, diperbolehkan loh. Ya akhirnya kan kalau yang saya tahu dulu
kenapa kok tidak diperbolehkan adalah agar produktivitasnya terjaga, ya kan, dan juga tidak terlalu mencampuri urusan pribadi ke dalam pekerjaan, kayak gitu loh. Tetapi ini karena diperbolehkan, itu dari dari sudut pandangnya Mas Gufron, itu gimana? Apakah itu baik atau buruk? Kita ngomong baik buruknya aja, Lis. Oke, terima kasih. Dari yang pertama tadi yang mengenai cuti, mungkin di undang-undang yang terbaru belum dijelaskan oleh Presiden Jokowi ada, tapi di pasal-pasal mananya kita juga belum tahu. Yang dijelaskan hanya cuti panjang. Jadi menurut saya ini sangat ambigu. Ini bisa menjadi senjata buat para pengusaha atau pimpinan-pimpinan perusahaan. Ketika suatu saat ada karyawan mau melahirkan, dia mengambil cuti melahirkan, dia bisa bilang, loh pasalnya ada di mana? Ketentuannya ada di mana? Di undang-undang nomor berapa? Nah, sedangkan kita tidak dijelaskan pada pasal-pasal tersebut adanya di mana. Kita juga mau bantah bagaimana? Iya, betul banget. Itu kan jadi otomatis kita harus resign. Kita nggak bisa ambil cuti. Kalau gitu kan harusnya resign. Dan ketika resign juga, ketika besok setelah melahirkan juga kita kehilangan mata pencarian. Iya juga. Dan menyikapi yang tadi ketika diperbolehkan menikah satu kantor, menurut saya itu sedikit kurang relevan. Ya, yang pertama pasti sedikit banyak akan membawa urusan campur adukkan urusan rumah tangga dengan urusan di kantor pekerjaannya, ya kan? Karena kan di rumah ketemu, di kantor juga ketemu. Di rumah ketika marah dan lain sebagainya, bertengkar, di kantor ketemu dia lagi, akhirnya kurang fokus dan lain sebagainya. Tapi kan biasanya di perusahaan itu pasti bakalan ngomong, ya kamu harus profesional. Itu gimana tuh, Mas? Akhirnya itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau pribadinya bisa profesional, tapi ketika benar-benar mencoba profesional dan ketika tersebut ternyata untuk mencoba profesional di kantor dan ternyata memang masalahnya sangat-sangat berat, hampir mungkin masalah intern atau mungkin hampir sampai cerai. Kan seprofesional kita pasti terpecah fokus kita. Pasti kan ada sedikit perasaan-perasaan yang gak tersampaikan, yang mengganggu ya kan dalam pekerjaan. Nah, kita udah sampai ke banyak pembahasan yang mungkin teman-teman baru tahu atau mungkin teman-teman sedikit ada yang mengganjal. Akhirnya kita sampai di poin konklusi ini, Mas. Kira-kira nih, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dengan UU Cipta Kerja yang terbaru ini? Solusinya lah yang terbaik menurut Mas Gufron aja. Ya, terima kasih. Kalau dari pendapat saya pribadi, yang pasti ya dibatalkan untuk pengesahan undang-undang tersebut. Karena kan memang sudah disahkan dan saya rasa harus dibatalkan dan diperbaiki sesuai dengan putusan MK, yaitu sedikitnya paling lambat selama 2 tahun untuk benar-benar dikaji. Karena ketika banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam pasal-pasal tersebut yang masih menuai kontroversi, dan itu juga banyak juga pasal-pasal yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan suatu pihak. Dan saya rasa ya kurang relevansi. Itu kalau pendapat saya pribadi. Kalau saya mungkin salah bisa dikoreksi. Monggo. Ya, baik. Nah, itu tadi adalah solusi dari Mas Gufron dan sebenarnya memang gak jauh berbeda dan seharusnya dalam badan atau tubuh legislatif Indonesia tersendiri itu harusnya memiliki beberapa pertimbangan, serta menurut saya juga secara pribadi harusnya memberikan sebuah ruang kepada masyarakat umum, Mas, untuk mengetahui undang-undang yang akan disahkan itu seperti apa, ya kan. Nah, kesalahannya juga kemarin itu, Mas, yang perlu Mas Gufron tahu, setelah pengesahan itu nggak langsung diflorkan ke masyarakat umum. Jadi perlu waktu kurang lebih itu 2 minggu. 2 minggu dari ditetapkannya putusan tersebut itu baru 2 minggu, setelahnya baru diberikan ke masyarakat luas. Jadi kan tidak ada transparansi dari pemerintah gitu loh, dari badan legislatif pemerintah. Nah, dan juga mungkin teman-teman yang perlu tahu, salah satunya teman-teman dari berbagai elemen kemarin sudah sempat turun, Mas, dan
kemarin juga mungkin teman-teman ada tahu beritanya bahwasannya beberapa aliansi BEM yang ada di Jakarta itu kan sudah turun ke gedung DPRD, DPR RI. Nah, dan beberapa daerah seperti Jogja, Semarang, terus Malang kemarin, dan bahkan tanggal 12 ini tadi itu dari aliansi BEM Surabaya sudah turun ke DPRD Jatim kayak gitu. Nah, paling tidak dari sini kita juga akan sedikit memberikan gugatan kita bahwasanya UU itu harus dicabut, dan harus dicabut dan dibenahi ulang menurut dengan putusan MK, biar konstitusi ini tidak terlukai gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Biar benar-benar udah sembuh, udah baik semua. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya menguntungkan dari perusahaan juga menguntungkan buat karyawannya juga ya kan. Itu imbang kan? Imbang kan akhirnya. Nah, kayak gitu. Nah, oke, terima kasih atas waktunya teman diskusi saya Mas Gufron, dan saya harapkan dari video ini teman-teman juga lebih mengerti mengenai UU Cipta Kerja, serta kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya Mas ya, biar kita bisa jawab berdua juga. Nah, biar teman-teman juga tidak ada kebimbangan atau disinformasi mengenai UU Cipta Kerja ini. Gitu. Nah, oke, terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga sama Mas Gufron sudah menemani diskusi saya pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa klik subscribe dan juga like-nya serta share video ini kalau misalnya teman-teman berpikir video ini bermanfaat, dan sebarkan juga ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman tidak tahu dan orang lain perlu tahu. Seperti itu. Oke, saya Muhammad Rizky. See you.